menuduh Rasulullah. Orang Yahudi yang bertetangga dengan Rasulullah, hidup sesaman, hidup bertetangga, tidak pernah membahas tentang engkau itu adalah pencabul, engkau itu adalah pesina, engkau itu tidak ada, itu nggak ada. Itu muncul di abad ke-20 karena stres tinggi, depresi tingginya Barat terhadap kemajuan Islam yang tidak bisa pudar mundur sedikit pun, malah semakin melejit, sehingga mereka melakukan apa? Tipuan-tipuan untuk menyesatkan sesama mereka, orang-orang kafir, dengan melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah. Oke Bang Suma begini ya. Oke, anggaplah itu anggaplah itu tuduhan dan fitnah begitu ya. Karena itu Bang Suma, saya sangat salut dan sangat hormat kepada Bang Suma dan teman-teman Islam apabila hal itu dapat dibantah dengan dalil yang benar. Sudah dibantah. Al-Quran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan di dalam surah Al-Qalam. Apa yang diterangkan oleh Allah di sana? Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ini Bang Suma, mohon izin ini dengan sopan, bukan maksud yang lain Bang Suma ya. Ini kan sesuatu keimanan dan ada sang suri teladan kita kalau dalam keyakinan Bang Suma Muhammad. Ada alangkah baiknya Bang Suma dan teman-teman mengkaji hal itu, bisa mengcounter hal itu yang Bang, bagi kami sia-sia kemudian ketika ada guguk menggonggong. Guguk tidak berakal. Cukup bagi kami Al-Quran. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Anda jangan ngajarin saya di sini kalau tentang Islam, sedangkan Bible saya ngajarin, apalagi tentang Islam. Al-Quran menerangkan. Sabar dulu, Al-Quran menerangkan. Di sini titik lemahnya Anda. Dengarkan saya dulu, Sota. Al-Quran mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini Al-Quran 1400 tahun dibacakan bukan kepada kami, dibacakan kepada orang yang sesaman dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak berbudi pekerti yang luhur, maka tidak akan ada orang yang menjadi Islam, khususnya orang Arab. Rasulullah akan diusir, Rasulullah akan dibunuh, mereka akan merajam beliau kalau tuduhan-tuduhan kalian itu betul. Bahkan Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur wahai Nabi Muhammad. Orang Arab mana percaya kalau dia melihat dengan matanya melakukan apa yang kalian tuduhkan. Jadi tidak perlu kami untuk meluruskan itu. Cukup Al-Quran sebagai panduan. Yang pertama. Panduan yang kedua adalah orang yang hidup sesaman Rasulullah. Apakah dia ditolak? Tidak. Generasi berikutnya ditolak? Tidak. Generasi berikutnya ditolak? Tidak. Berikutnya? Tidak. Sampai sekarang sudah 1400 tahun orang Arab beranak cucu secara turun-temurun beriman kepada satu manusia yang mulia di atas muka bumi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tunjukkan satu manusia di Yerusalem yang hidup dari secara turun-temurun yang menjadi Kristen hari ini, dari abad pertama, keturunannya, keturunan kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat. Tidak akan Anda pernah temukan. Yang Kristen hari ini adalah berasal dari Roma, Yunani, Belanda, Portugis, Jerman, Afrika. Tak ada dari Yerusalem, tak ada dari Yahudi, nggak ada. Ada apa dengan Yesus? Ada apa dengan Paulus? Ada apa dengan Markus? Kenapa tidak keturunan mereka yang menjadi Kristen di Palestina? Kenapa tidak keturunan mereka yang ada di Israel sana menjadi Kristen? Kenapa? Justru mereka semakin canggih dunia, semakin dipertontonkan Kristen diludahi di Israel. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW setiap hari orang sedunia dari semua penjuru bumi berbondong-bondong menuju ke tempat kelahirannya untuk berziarah. Kalau dia orang yang kotor sesuai dengan tuduhan kalian, jangankan hari ini, zaman beliau memproklamirkan dirinya menerima wahyu saja sudah diusir, sudah dibunuh, sudah dirajam. Kenapa? Karena dia diutus kepada bangsa yang beringas, bangsa jahiliyah, bangsa yang sangat-sangat luar biasa kejahilannya. Tapi dia seorang diri mampu kemudian menegakkan kalimat la ilaha illallah di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Kenapa? Karena dia adalah roh kebenaran. Kalau ada tuduhan-tuduhan seperti yang Anda tuduhkan itu, aduh,
Itu cemen, men. Itu hanya gug-gug yang menggonggong bagi kami. Itu Bang, silakan. Bang Suma, saya tidak menuduh atau menfitnah, tapi itu yang saya lihat konten-kontennya Bang Suma, dan saya lihat di situ banyak pengakuan-pengakuan dari teman-teman Muslim bahwa kok saya selama ini ditutupi, tidak diajarkan tentang hal ini, sunnah-sunnah ini gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, lanjut. Ya, saya sangat senang dengan Bang Suma, dengan elegan dan sangat terhormat begitu ya, menjelaskan tentang keimanan Islam begitu. Karena itu Bang Suma, ini penting juga bagi teman-teman Muslim ya. Sampaikanlah data, dalil yang sebenarnya untuk supaya hal ini jangan jadi hal yang sifatnya liar yang kemudian mempengaruhi pemahaman seseorang. Nah, Bang Suma begini ya, saya ringkas saja karena ini sudah terlalu lama dan ada tugas saya yang lain. Bagi kami kekristenan, roh kebenaran itu tidak lain adalah penghibur, yaitu Roh Kudus. Sangat jelas di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang diutus untuk mendiami kami dan menuntun kami dalam segala kebenaran, dan inti di dalam semuanya itu adalah menuntun kami untuk hidup di dalam kasih Bang Suma. Adapun hal-hal yang sifatnya dituduhkan kepada kami itu sah-sah saja, entah kami dikafirkan ataupun dinyatakan sesat ataupun menuhankan manusia, itu sah-sah saja karena itu dari paradigma. Tetapi bagi kami adalah semuanya itu berkiblat kepada Yesus untuk kemuliaan Bapa yang mempunyai langit dan bumi ini. Jadi jelas bagi kami bahwa roh kebenaran itu adalah Roh Kudus bagi kami, yaitu pribadi Allah yang tinggal diam dalam kami dan menuntun kami untuk melakukan kebenaran di dalam Yesus Tuhan. Begitu Bang Suma. Mohon maaf kalau ada yang keliru, ya Bang Suma ya. Mohon maaf kalau ada yang saya bukan kabur gitu ya. Makanya saya sudah 3 kali ini komunikasi dengan Bang Suma. Iya. Silakan Bang, silakan. Ada banyak konten, saya anggaplah konten-konten liar yang misalnya di YouTube begitu kan, ada yang itu sifatnya menodai. Alangkah baiknya teman-teman lah menjelaskan semua hal itu, karena apabila Bang Suma dan teman-teman itu kan dalil-dalilnya itu semuanya kebanyakan hanya misalnya diskusi ini kan kebanyakan dari Alkitab semua Bang Suma begitu ya. Dan saya sangat menghormati Bang Suma jika namanya berapologet berartinya adalah mempertahankan, menjelaskan, memperjuangkan, membela tentang kaidah yang dimiliki Bang Suma begitu. Nah, dalam bukan berarti menyerang yang lain begitu. Nah, Bang Suma akan sangat terhormat jika mampu itu menjelaskan hal-hal itu yang sangat. Saya kalau ditanya sama orang Kristen tentang apapun tentang Islam, saya jawab. Oke. Iya, mereka kan hanya monolog saja, membahas tentang fitnahan-fitnahan kayak gitu, itu monolog. Sedangkan, Bung, kalau orang itu tahu tentang agama kita, maka orang itu harus tahu baca kitab kita. Sekarang Anda membawa orang-orang yang memfitnah itu bisa baca Quran tidak? Bisa baca hadis tidak? Bisa loh Bang, bahkan mereka kata. Silakan tunjukkan siapa orangnya. Contoh salah satunya siapa? Tidak perlu saya sebut apanya. Oke lah. Itu namanya burung beo. Cuman ngomong tapi tidak ada isi kepala. Misalnya misalnya di konten YouTube itu kan, misalnya itu siapa? Sunnah Nabi. Kemudian Sunnah Nabi itu siapa orangnya? Nah, saya tidak tahu Bang Suma, tapi itu dia makanya. Sama dengan Sofiatul, penghujat Islam, kita tidak tahu di mana orangnya. Iya, harusnya kalau dia berbicara kebenaran seperti Bang Suma dong, tampil berbicara, menyampaikan. Jangan sembunyi di belakang layar. Maksudnya apa? Bukan masalah siapanya Bang Suma, tetapi berbicara tentang hal-hal yang disampaikan. Iya, Anda kalau berbicara tentang sesuatu dan Anda yakin sesuatu itu benar, apakah Anda takut? Tidak. Ya tidak. Terus kenapa mereka sembunyi kalau tidak takut? Kalau mereka mau mengajarkan kebenaran? Saya tidak tahu itu karena mereka yang punya. Dia makanya. Jadi kalau yang dikatakan benar itu kalau dia berbicara seperti Saifuddin Ibrahim, dan ketika dia menyampaikan narasi tidak lari kabur, itu baru dibilang benar. Tapi kalau dia menuduh maling, habis itu kenapa kau tuduh saya maling, lari dia.
Nah, itu berarti pembohong, pendusta yang tidak bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya. Dan satu hal lagi, Bung, kalau Islam itu datang dengan segala kesalahan yang dituduhkan oleh mereka, maka orang-orang Arab lebih dulu menolak. Itu sudah pasti. Tapi faktanya dia tidak ditolak, dia diterima kemudian. Bahkan orang-orang Yahudi menerima dia kemudian. Nah, oleh karena itulah saya katakan baru di abad 20 ini muncul tukang fitnah yang sembunyi di balik akun-akun palsu. Andai saja mereka itu mengajarkan kebenaran, mereka harus tampil menggulung habis kekristenan. Seperti Bang Suma tampil menyampaikan tentang isi Bible terkait dengan apa yang dinarasikan Al-Quran. Harus begitu. Ketika ada yang mau meluruskan apa yang saya sampaikan, silakan naik. Di mana Bang Suma menjelaskan. Yang salah silakan dibenarkan, yang benar silakan diaminkan. Tapi kan tidak ada yang muncul hanya yang seperti abang, tapi modal cuman ngeyel, cuman asumsi, cuman penolakan, cuman halusinasi, angan-angan, hurafat, imani saja, akal-akalan. Kan modalnya cuman modal itu. Semua data-data yang ada di dalam kitab saudara, katakan bahwa dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Saya tanya tentang warisan, tak ada. Tanya tentang apa lagi, tentang api di dalam lautan, tak ada. Lalu Anda mengatakan Bapak ada di dalam kami, menyertai kami. Waduh, terlalu muluk-muluk Bang. Tapi yaudahlah, itu iman saudara. Saya tidak paksakan dengan apapun yang Anda imani. Saya hanya menyampaikan sebatas yang saya tahu tentang isi Bible dan Al-Quranul Karim. Demikian. Oke, terima kasih Bang semua. Mohon maaf teman-teman muslim. Sama-sama saudara. Ya, mohon maaf ya. Sehat selalu semua. Amin. Oh, diaminkan emang terkabul Bang? Insya Allah. Kan dia berdoa sama manusia Bang? Tidak sampai kepada manusia, sampainya kepada Allah. Oke. Terutin, Yesus silakan. Ada masalahnya? Silakan, mau ditanya ke Bang Juma silakan. Nggak ada masalah sih Bunda. Penasaran aja di Al-Quran atau di hadis, apakah ada yang mengatakan bahwa Bapa mengutus Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Rasulullah. Itu jelas dalilnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan Bahasa Indonesia Bang, minal masjidil Zuma dalam bahasa Indonesia Bang Zuma. Aku tak. Tapi tadi tanya Al-Qur'an. Tadi tanya Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an berarti harus Al-Qur'an. Bahasa Arab kayak Arab Bang Al-Qur'an Zuma. kan? Al-Qur'an kan yang Anda tanya? Iya bahasa Indonesia aja Bang Zuma. Oh, itu bukan Al-Quran itu kalau bahasa Indonesia. Kok sama Bunda? Itu bukan Al-Quran. Iya. Lalu bagaimana itu yang orang Indonesia Muslim Indonesia memahami? Loh, kami paham Al-Quran. Gimana sih? Nggak mungkin yang masih kecil langsung paham bahasa Arab. Ada Lah, kok nggak terjemahan. mungkin pula? Lucu ini. Lah anak Emang aku habis Quran. Jangan takia Bang Zuma, jangan takia. Tenang. Malu ya punya kitab Yunani tapi nggak ngerti Yunani, malu. Tenang Bang Zuma, tenang. Masih minim data, tenang. Saya kan tanyakan. Di mana ayatnya? Ini saya baca. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan Artinya apa, Bang minal Zuma? masjidil haram Artinya apa Bang? ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla
tattakhidhu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Itu ayatnya. Ya, apakah itu tadi ada kata Bapa? Allah Beda. Allah Beda. Subhanahu wa taala dan Bapa. beda? Beda lah. Kenapa? Bedanya di mana? Beda. Bedanya di mana? Bahasanya saya sudah beda, Bang Suma. Oh gitu. Jadi kalau Bang Suma pakai bahasa Bugis dan bertemu Anda menggunakan bahasa Jawa, berarti Bang Sumanya beda. Kata Allah tidak ada dalam kitab terdahulu. Bang Suma jangan lari. Tapi coba Anda buka kitab Anda. Coba Anda buka kitab Jangan Anda. lari, jangan lari. Coba Anda buka kitab Anda yang plagiat itu, ada nggak kata Allah di dalam? Bertaburan. Dari halaman pertama sudah Allah yang dituliskan, Allah. bukan Yahweh. Allah Baru itu. halaman pertama sudah Allah. Mari kita lihat. Sebentar. Agama yang tidak punya malu. Coba kita Berani, lihat Bang ya. Zuma. Mari kita Sebentar, lihat sebentar. kitab Kejadian. Kita lihat kitab Iya, Kejadian saya saudara-saudara jelaskan, yang Bang punya Zuma. Saya Bible. jelaskan. Silakan Anda buka kitab Bible. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Keren sekali Tuhannya umat Islam ini. Tidak dituliskan pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi. Tidak juga dikatakan pada mulanya adalah Yahweh. Tidak dikatakan juga pada mulanya Bapa. Tidak dikatakan juga adalah pada mulanya bom-bom. Tidak. Tapi yang dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Aduh, parah ini orang Kristen menolak Allah tapi mengambil kata Allah di kitabnya, kan memalukan dan akhirnya memilukan. Begini Bang Zuma. Nggak tahu malu Ya, ya, Bunda. gimana? Begini Bang. Bisa nggak ini kejadian 1 diganti bom-bom? Pada mulanya bom-bom menciptakan langit dan bumi, bisa nggak? Bang Zuma jangan ngasih. Nggak bisa bang. Kenapa sih Bang Zuma takut sama bom-bom? Kenapa? Kenapa Bang Zuma takut Siapa itu? bom-bom? Oh, saya memang sangat idola kepada bom-bom. Bom-bom itu adalah bintang film temannya Ateng. Seangkatan dengan Darto Helm. Itu angkatannya semua itu. Ishak. Siapa? Iska ya? Iska, Kenapa sih Ateng, bom-bom. Nah, itu temannya semua tuh. Dendam gitu ya. Dendam gitu ya. Nah, coba pada mulanya bom-bom menciptakan langit dan bumi. Bisa nggak? Nggak bisa. Harus Allah dong. Gini Bang Zuma, dengar Nah, dulu, gimana Bang lagi? Zuma. Gimana? Oke, gini. Sebenarnya Mm-mm. menurut seorang ada yang di Komal sebelah dia bilang begini, Mm. Kristen di Indonesia Mm-mm. menggunakan kata Allah itu adalah sesembahan dari Mm. agama kalian yang artinya adalah dewa yang memiliki 3 putri. Baik. Pada mulanya adalah dewa menciptakan langit dan bumi. Bumi belum Seharusnya berbentuk dan kosong. Kristen Gelap gulita Indonesia menutupi samudera dan roh dewa melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah dewa, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dewa melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya dari terang itu dari gelap. Dan dewa menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah dewa, jadilah cakrawala di tengah air untuk memisahkan air dan air. Maka dewa menjadikan cakrawala kucuk. Kasihan kali lo orang ini. Begini. Mau Kristen Indonesia harusnya menipu menggunakan tapi tidak bisa. mengganti Kalau kata Anda Allah. mengatakan Dengar dulu, Bang Suma. Kristen di dinding, diam-diam pakai kata Allah. Lalu kemudian Anda mengatakan Kristen mengatakan bahwa kata Allah itu adalah nama dewa bulan. Tapi kenapa masih ada di kitab saudari? Kenapa?
Kenapa? Bunda kok dewa? Berfirmanlah Bunda. dewa. Aku manusia biasa loh Bang Zuma, jangan takut. Berfirmanlah Dengar dewa. dulu. Makanya dengar dulu Bang Zuma. Gemen perkatuan. Dengar dulu Bang Zuma. Dengar dulu. Lalu Dengar dewa dulu. menamai cakrawala itu langit. Allah, ya Jadilah Allah. petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah dewa. Sebenarnya kata Allah itu diterjemahkan dari Elohim. Begitu. Oh, Elohim. Begini Bang Zuma. Berarti Elohim itu dewa. Aku sama turut Tidak. Nah, Elohim itu kan tidak. Elohim Itu itu teman gelar bilang tadi. sesambahan manusia. Nah, itu tadi Itu. temanku bilang dewa katanya. Ya, kalau ditujukan kepada orang-orang yang menyembah berhala itu kan namanya gelar Elohim. Bisa ditujukan kepada dewa-dewa bagi yang percaya kepada dewa-dewa. Percaya Kan yang namanya dewa-dewa Elohim ini, itu dewa kan- ini roh atau tidak? Tidak, Elohim itu kan gelar. Enggak, saya tanya dulu, dewa untuk ini roh sesambahan atau bukan? manusia. Iya. Ya. Orang yang menyembah dewa-dewa ini menyembah roh-roh, betul atau tidak? Roh apa dulu? Ada roh ciptaan, ada roh sang pencipta. Kan Di ada mana banyak itu tertulis roh. bahwa ada roh iblis, bahwa pencipta itu ada roh memiliki roh? manusia. Itu di mana tertulis? Ya, Di mana tertulis bahwa pencipta itu adalah roh? ya karena Allah itu adalah roh. Allah dalam kitab mati meja. kami dia adalah roh, bukan Roh zat. itu, Seperti roh itu. adalah Roh adalah roh Allah sang pencipta roh-roh lain. Sang pencipta dunia. yang saya coba definisikan. Roh adalah Roh apa dulu? roh apa dulu? Ya, roh kan itu Hakikat seperti roh. Yang saya angin. tanya hakikat roh. Yang tidak Hakikat kelihatan. roh adalah Roh adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat. Seperti itu. termasuk setan. Ya, betul. Bagus. Termasuk setan, iblis. Berarti Itulah Tuhan roh. Anda adalah Manusia juga makhluk adalah roh. halus. Betul? Punya roh. Berarti Tuhan Perbedaannya, Anda makhluk roh halus. Iblis itu roh iblis dan roh Allah itu berbeda dari ciptaan dan pencipta. Dari Roh mananya Allah itu bisa dibedakan pencipta, antara maha baik, antara maha roh sempurna. yang adalah setan dan adalah roh yang adalah Tuhan Anda? Apanya yang bisa dibedakan? Itu perbedaannya. Roh Allah itu Apanya? sang pencipta yang Dari mana? menciptakan Muhammad dan semuanya. Enggak, maksud saya, Sedangkan dari roh mana iblis itu Anda adalah bisa roh membedakan? Bagaimana Anda Roh bisa iblis membedakan penyesat. Roh antara Allah itu roh sang yang pencipta, Anda itu sembah dengan roh setan? Bagaimana Anda bisa membedakan? Iya, roh setan itu kan penyesat Hmm. yang menyesatkan manusia. Hmm. Nah, roh Allah ini dialah sang pencipta dari segalanya. Dari bagaimana Anda bisa membedakan? Ya, lihat saja dari hasilnya. Apakah roh setan bisa mencipta? Kan tidak. Malah dia ya Kalau membuat roh yang kesesatan mengajarkan di dunia. menyembah manusia, itu roh apa? Siapa? Kalau roh yang mengajarkan menyembah manusia, itu roh apa? Roh apa? Tidak ada dalilnya seperti yang Makanya saya tanya. Anda sebutkan. Makanya saya tanya. Roh apa Ya. yang merasuki orang Kristen, yang mengajarkan orang Kristen menyembah kepada manusia? Roh apa? Lah, tidak ada yang seperti itu. Loh, Makanya buktinya kok Anda ditanya, menyembah manusia Yesus. Siapa bilang siapa menyembah manusia Yesus? Kan Lah, tidak. jadi yang Anda sembah Harus siapa? pakai dalil dong. Yang Anda sembah siapa? Ke gereja itu siapa? Yang dipanggil menyembah Tuhan Yesus itu siapa? Itu Firman yang menjadi Loh, manusia. yang dipanggil Tuhan Yesus itu siapa? Yesus itu adalah roh Allah yang menjadi manusia, dan yang kami sembah itu adalah rohnya, bukan jasad Makanya manusianya. saya tanya, roh Itu Anda harus apa? tahu. Dengarkan pertanyaan saya. Roh apa yang mengajarkan Anda menyembah firman yang menjadi manusia? Roh apa? Jawab. Roh Yesus. Di mana Roh rohnya Allah Yesus sendiri. mengajarkan menyembah kepada dirinya? Apa? Di mana dalilnya Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Walaupun Yesus Di tidak rumah. mengajarkan seperti itu. Berarti tetapi roh sifat setan Allah yang ada ngajarin padanya. Anda. Untuk apa dia mengajarkan menyembah dirinya? Sebab begini. Allah tanpa sifat-sifat Tidak Allah, ada roh maka Tuhan yang kosong mengajarkan hatinya. menyembah kepada Yesus. Berarti yang Seorang mengajarkan Allah. Anda adalah roh Sabar. setan. Sabar. Seekor Allah. Seorang Allah tanpa Seorang sifatnya, Allah, seorang maka Allah, mati seorang kosong. Allah. Makanya ketika Yesus berkata sifat-sifat Allah ada padanya, maka sifat-sifat Allah itu yang menyatakan kealahannya. Kamu jangan menyatakan sesuatu yang saya tidak tanya.
kan kita berbicara mengenai roh setan dan roh Tuhanmu. Saya tanya, roh apa Iya, yang saya sudah jawab membimbing tadi. Kristen? Roh Roh setan. apa yang Pada saat membimbing Kristen menyembah anak roh manusia Allah itu bernama sang Yesus? pencipta. Roh setan itu merubah-rubah firman Allah. Sekarang Sedangkan saya roh tanya Allah itu kepada tidak pernah merubah saudara, firman Allah. roh Roh apa setan kan itu membedakan merubah Taurat. antara roh setan dengan roh Dan Tuhan Anda adalah saya sudah kasih. ajarannya. Maka saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah anak orang? Roh apa yang mengajarkan Siapa Anda yang menyembah anak orang? Kami menyembah roh Yesus. Siapa Bukan yang mengajarkan? jasanya. Siapa yang mengajarkan? Yesus yang mengajarkan kepada Di kami. mana dalilnya? Sebab dia berkata bahwa sifat-sifat Allah ada padanya. Maka kami yakin Mana percaya bahwa dalilnya dialah Allah. Yesus memerintahkan menyembah dirinya? Walaupun dia tidak mengatakan perintah seperti itu, Itu tetapi berarti sifat-sifat Allah setan ada yang padanya. memerintahkan kamu. Maka secara otomatis kami menyembahnya. Sebab sifat-sifat Allah ada padanya. Ketahuan begitu. saya jadi takut. Kalau saya. Anda menyembah Allah tanpa sifat-sifat dengarkan Allah, saya, apakah Anda masih dengarkan, menyembah Allah dengarkan itu? saya, Kan tidak. dengarkan. Wahai manusia yang dipenuhi roh setan, dengarkan saya. Di dalam Markus 5 ada orang yang kepenuhan roh setan, begitu melihat Yesus dia langsung lari menyembah Yesus. Jadi orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan roh Setan. setan. Roh setan, roh apapun, dia tahu siapa itu roh sang pencipta, maka dia datang untuk menyembahnya. Roh siapapun dia tahu namanya di dalam roh. Dia tahu Saudara siapa roh mengatakan pencipta. Tuhan Maka Anda walaupun adalah dia roh. setan, Saya ketika tanya, dia melihat Yesus, roh maka dia setan dengan menyembahnya. roh yang Dan dia Anda tahu sembah bahwa bedanya siapakah apa? roh itu. Anda mengatakan roh setan mengajarkan kejahatan, roh Tuhan mengajarkan kebaikan. Muncul pertanyaan, roh apa yang membimbing Anda menyembah anak Maria? Roh Saya setan. jawab ya. Roh Jangan dipotong. setan. Di mana pernah dibuktikan bahwa ada roh setan merasuki inilah. manusia menyembah kepada anak Maria? Markus Nah, Anda 5 ini adalah penyesat. ketika Seperti Yesus Muhammad itu datang penyesat kemudian dalam hal ini. di Sebab situ dia melihatkan ada salah seorang kepada yang Anda. kerasukan setan, siang malam dia teriak-teriak, kemudian apabila dia dirantai semua rantai akan putus, kemudian dia diikat tapi rantainya terputus. Ketika dia melihat Yesus, seketika Anda orang salah, yang kerasukan setan itu berlari menemui Yesus dan sujud menyembah Yesus. Berarti yang menyembah Yesus ini adalah orang yang kerasukan Setan. setan. Oke, saya jawab. Enggak perlu, saya enggak butuh jawaban. Saya tadi bertanya, Anda tidak menjawab. Tidak mau jawab. Saya tidak bertanya, Anda mau menjawab. Giliran saya bertanya, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Roh apa yang Oke, saya membimbing tanggapi ya. Anda menyembah kepada anaknya Tante Maria? Jawab. Oke, saya tanggapi. Boleh. Modal Oke. congor ini semua ini modal congor. Nangis lagi, datang-datang nangis. saya tanggapi. Datang-datang nangis. Begini. Datang-datang nangis, bukannya Ketika Anda menjawab, berkata, datang-datang roh nangis. setan datang menyembah Yesus, itu wajar karena dia tahu siapakah sang Berarti pencipta. Anda pengikut Siapakah sang setan. juru selamat itu? Sebab Berarti Anda manusia pengikut dan setan. iblis Yesus tahu mengatakan di dalam siapakah Yohanes Allah sebenarnya. 10 nomor 27. Dengarkan, Dia tidak dengarkan. menyembah Allah. Terus, Sabar dengarkan. dulu, saya Supaya setan mau Anda keluar. menjelaskan, Dengarkan. dipotong. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Sekarang siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Ternyata Anda mengatakan setan menyembah Yesus karena setan tahu Yesus adalah Tuhan. Siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Siapa? Ya setan saja tunduk sama Yesus. Setan saja tunduk Karena sama Yesus kepada tidak Yesus, karena menyembah dia tahu siapakah Yesus. Yesus. Yang menyembah setan Baik hanya binatang, yang baik menyembah manusia, Yesus hanya semuanya setan, menyembah kata Anda Yesus, tadi. karena dia tahu Setan siapakah Yesus itu. memberikan contoh kepada Kristen menyembah Yesus. Itu betul. Orang kerasukan setan memberikan contoh kepada Kristen menyembah Yesus. Orang Majusi memberikan contoh menyembah Yesus kepada Kristen. Setan memberikan contoh kepada Kristen menyembah Yesus. Berarti Itulah Kristen dia ini Tuhan. adalah pengikut Setan. setan. Anda mau debat Yesus Tuhan? menyembah Tidak mau. Yotpave. Yesus menyembah Elohim. Orang kerasukan roh jahat menyembah Yesus. Orang Mau debat Majusi atau menyembah tidak? Yesus. Setan menyembah Yesus. Yesusnya sendiri menyembah Elohim. Kristen menyembah siapa?
Elohim Itulah atau Tuhan Yesus? Yesus hebatnya di situ. Yesus. Tidak mau Setan tanggapan, tunduk sama Yesus. Mau tanggapi, tidak Allahu mau. Akbar, Masya Gimana ini debat Allah. begini? Jadi kesimpulannya, Apa sampai di sini ilmunya? Yesus berkata di dalam Yohanes 4 nomor 22, Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Itu pengakuan Yesus. Berarti Yesus juga menyembah. Kesimpulannya, Yesus menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Yang jelas Tuhannya Iblis Abraham menyembah bukan Allah kepada SWT, ya. Yesus. Jauh sekali Orang-orang bedanya. Majusi Allah kok menyembah mendoakan kepada Muhammad, Yesus. Suma. Orang kerasukan setan di Markus 5 menyembah kepada Yesus. Muncul Kristen dari Roma. Allah kok yang Orang mendoakan Kristen menyembah Muhammad. Yesus mengikuti siapa? Yesus menyembah kepada Tuhannya Abraham. Kristen menyembah kepada Tuhannya Allah mendoakan Iblis. Muhammad Abraham itu. bukan Allah SWT, ya. Jauh sekali. Masa Allah SWT kan Allah pasti Allahu ada di Akbar, Arab. Masya Allah. Memang berat, memang berat, Kan memang gitu. berat. Karena Allah lawan men- Kristen itu mendoakan bukan Mari bangsa. kalau debat, ayo Lawannya silakan. Kristen Jangan itu adalah Bible. dipotong-potong. Masa dipotong-potong Lawan yang ketika paling debat? berat Kalau yang Anda mau dihadapi debat, oleh mari orang kita Kristen debat. adalah Bible-nya. Oke ya? Oke. Orang Majus menyembah Yesus. Orang kerasukan setan menyembah Yesus. Bahkan setan menyembah Yesus. Jadi ada 4 yang menyembah Yesus. Orang kerasukan setan, orang Majus, orang setan, dan juga Kristen. Ada 4 makhluk yang menyembah Yesus. Pertama orang Majus. Yang kedua orang kerasukan setan. Yang ketiga setan. Yang keempat Kristen. Jadi ada 4 makhluk yang menyembah Yesus. Sekarang Yesus yang disembah oleh 4 makhluk ini menyembah kepada siapa? Yang Menyembah menyembah Yesus kepada malah di paling banyak Elohim. daripada menyembah Allah SWT. Di Kan dalam dalilnya jelas di dalam Setan tahu siapa Yohanes sang pencipta 4 nomor asli. 22, aku menyembah apa yang aku kenal. Yohanes 14, wahai Yohanes 17, Bapakku yang ada di surga, dipermuliakanlah namamu. Yesus menyembah Bapa yang ada di langit. Kristen menyembah anak Maria yang ada di bumi. Tapi kuasa Yesus itu nyata sama dengan Bapa. Beda dengan Allah SWT yang tidak nyata sampai sekarang. Kan gitu. Lihat saja hasilnya. Kalau mau debat, mari kita debat. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, parah. Begini Bang, kalau Anda mau 1 jam Anda bertanya tentang kekristenan, maka 1 jam saya akan bertanya tentang keislaman Anda. Kamu Setuju aja enggak? yang bertanya. Kalau Kamu mau, aja yang mari. bertanya. Kalau tidak mau, Iya. berarti Anda hanya memihak. Kamu Hanya aja sepihak yang saja. bertanya. Kamu aja yang bertanya. Karena Kristen tidak akan pernah ada ilmu. Saya bertanya. Selama orang Kristen itu masih menggunakan Bible, selama itu juga dia tidak waras. Camkan Saya itu baik-baik. bertanya. Oke, saya Tidak bertanya. akan tentang mungkin dalam keislaman. keadaan yang bersamaan Kristen itu belajar Bible, mendalami Bible dalam waktu yang sama dia waras. Mustahil. Pasti Makanya tidak. saya bertanya tentang Dan saya bisa keislaman buktikan Anda. itu. Apa? Boleh saya bertanya tentang Silakan. Silakan. iman Islam? Oke, Silakan. saya akan bertanya. Apakah Silakan. ada bukti Hmm. keberadaan Allah SWT di zaman Evangelium Yesus Kristus? Oke. Silakan kalau ada bukti. Oke, baik. Tuhanku berkata bahwasanya Dia adalah Tuhan Rabbus samawati wal ard. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Yesus berkata dia menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Siapa pencipta langit dan bumi? Yesus atau Allah? Allah khalaqas samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in alim. Dia yang mengetahui atas segala ciptaannya. Allah. Nah, ketika Anda berkata, adakah kemudian ketika Yesus itu ada Allah? Buktinya Yesus menengadahkan tangan ke langit. Sementara Tuhan kami adalah Allah pencipta langit dan bumi yang bertahta di atas, di arsy. Yesus selalu berdoa, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit. Siapa yang ada di langit, yang ada di arsy? Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas itu. Oke? Oke. Nah, sekarang pertanyaan, saya lagi yang bertanya Masih kepada ada. saudara. Masih Adakah ya, ini saya bertanya tentang Islam kepada saudara. Oh, saya mau tanggapi Adakah dulu dari jawaban saudara. Adakah di dalam pengajaran Yesus yang membantah bahwa pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi? Jawab. Oke. Ketika Anda berkata bahwa Allah SWT
sudah ada di zaman Evangelium Yesus Kristus. Maka saya minta bukti, Anda kasih hanya modal congor saja. Lalu Sebab di buktinya dalam kitab tunggu. Ini kan Anda yang bertanya. Ini kan Anda bertanya. Ini kan Anda bertanya. Bukti seperti apa yang Anda tuntut? Supaya Anda bisa mengetahui bahwa Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi itu bukti yang kayak mana? Coba contohnya kayak mana? Tuhan jadi manusia, keluar dari vagina, mandi ketuban bukti yang Anda air. tuntut kan Anda ingin buktikan. Iya, Nah, di silakan. dalam kitab Evangelium Yesus Kristus, kitab yang duluan ada sebelum Allah SWT ada dan Quran ada, di situ tidak ada sedikit pun bukti kenyataan adanya nama Allah SWT di Oh, saat itu. namanya begitu. dan begini, semua bisa klaim Oh, ternyata Bahlul juga ini ternyata. Anda menuntut semua nama. bisa klaim sang pencipta, tetapi sang pencipta asli tidak ada di dalam Evangelium Yesus Kristus. Yang ada adalah Theos, bukan Elohim, bukan Allah SWT. Itu ada bukti sedikit. Mengapa Anda sesat? Silakan balik kepada kebenaran. Oke, baik. Dengarkan saya, wahai manusia tak berakal. Dengarkan. Di dalam kitabmu bahasa Yunani yang Tidak ada tertulis, bukti dengarkan, manusia tak berakal, dengarkan. Di dalam kitabmu dalam bahasa Yunani, Tuhan itu disebut dengan sebutan Theos. Tolong tunjukkan di dalam manusia tak berakal. Tunggu dulu. Di dalam kitabmu bahasa Yunani, Tuhan disebut dengan sebutan Theos. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan kata Theos di dalam bahasa Ibrani terkait dengan penyembahan Bani Israel kepada Tuhannya. Kutunggu sampai 677 tahun. Silakan. Kelamaan bang nunggunya. Sebutkan nama Tuhanmu yang bernama Theos itu ada nggak di dalam kitabnya Nabi Musa? Tunjukkan. Ini yang Allah SWT tidak tahu kisahnya, karena dia tidak ada di saat itu. Sebab Saya tanya, Tuhanmu yang bernama Zeus, yang bernama Pluto itu, yang bernama Hercules, yang bernama Zeus Ini itu, bukti bahwa yang bernama Allah Theos itu tidak ada di itu, dalam Injil tolong Yesus kau Kristus. tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi Sebab ada tidak nggak tahu, namanya? Silakan. Saya tunggu. Allah SWT tidak tahu Theos itu. Saya tunggu. Di Ini yang mana saya Theos bilang disebutkan? bahwa ini tidak ada bukti kalau Allah SWT sudah ada sejak dulu. Di mana Allah SWT dituliskan tidak ada Theos di dalam ketika perjanjian Yesus lama? Kristus ditulis. Tunjukkan kepada saya di Kitab mana Evangelium Theos Yesus Kristus disebutkan di perjanjian lama. SWT tidak ada sama sekali di situ, karena tidak ada nama Itu di aja kitab terus Injil. mulutmu. Manusia tak berakal. Bukti nyata. Manusia tak berakal, dengarkan saya. Manusia tak berakal, minimal kau punya kuping, Itu dengarkan saja ada, saya. sudah tidak bisa Manusia tak berakal, dengarkan saya. Tolong kamu tunjukkan nama Tuhanmu yang adalah Theos di dalam bahasa Ibrani kitabnya orang Yahudi. Satu data saja disebutkan di mana? Silakan. Nah, Saya ini tunggu. yang saya mau jelaskan. Lalu dipotong-potong. Jangan kau jelaskan, kucluk. Jangan kau jelaskan. Tunjukkan. Inilah debat yang tertulis tidak di ada mana bedanya. Tuhanmu yang Theos itu di dalam kitabnya Yahudi. Tidak Silakan. ada penjelasannya. Tidak, saya nggak butuh penjelasan Debat dari dengan manusia penjelasan kampret debat kayak apa kau. Yang saya butuhkan adalah data Ini dalil. yang- Sebutkan ya. dalilnya tertulis di mana kata Theos di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan. Nah, ini saya mau jelaskan. Lalu Anda tidak Saya mau tidak butuh jelaskan agar tidak penjelasanmu, mau wahai kebenaran manusia tak terungkap. berakal. Inilah kebenaran Saya yang terungkap, minta tidak mau. Anda Saya menunjukkan ingin di jelaskan, mana Anda tidak mau. tertulis tentang kata Theos di dalam bahasa Ibrani kitabnya Tidak Yahudi. bisa dijelasin Silakan. itu, harus dengan Enggak penjelasan bisa. agar kebenaran Lalu kenapa terungkap. kau menuntut kata Allah di dalam bahasa Ibrani, kampret? Karena sebab tidak ada. Tidak percaya itu ada. Saya Sampai juga kapanpun minta tidak akan Theos pernah dalam ada bahasa Ibrani ada Allah nggak? Di dalam bahasa Ibrani. Saya minta Sebab kata Theos rohnya dalam berbeda, Ibrani ada firmannya nggak? jelas berbeda sekali juga. Saya minta kata Theos di dalam Ibrani ada nggak? Firmannya berbeda antara Allah SWT dan Nenekmu kita Elohim udah Israel. turunkan si gila ini, Itu host, jelas turunkan. beda. Ya. Turunkan si Itu kebenaran. Habis kau mampus. Orang gila. Mana kata Allah dalam bahasa Ibrani? Kucluk. Saya balik bertanya, mana kata Theos dalam bahasa Ibrani? Tembaga. Mana ada kapurung dalam bahasa Indonesia, kucluk? Kau nuntut kata kapurung dalam bahasa Indonesia. Dasar otak cuman ada di tumit. Udah kau ke gereja sana, berak. Baru kau cebok air 1 sendok. Bahlul. Astagfirullahaladzim. Ya, Ten. Otak Hasil cuman selanjutnya. Otak sudah berkarat mau berdiskusi.
Bahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Padahal gini ya Bang Zuma ya. Kata Imam Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqqu lil ibadat. Jadi yang menciptakan semua ini itulah yang berhak untuk diibadahi. Nah, Yesus tidak menciptakan apa-apa kok disembah. Itulah mereka. Allahu Akbar. Kan Oke sahabat, konyol. saya izin sejenak ibadah ya. Teman-teman dilanjut dulu. Ya, masuk Isa ya. Siap Gurunda. Ayo pasien selanjutnya silakan. Ini Bang Juma sholat isya ya we. Bang Juma tadi sholat maghrib tadi we. Yang typing. Ini Bang Jumanya sholat isya. Bang Juma sama kami tuh beda 1 jam. Ya, jadi yang dibawa ya. Si ada Sholat Oten. isya ya. Iya pada bilang Bang Juma sholat dulu, Bang Juma sholat dulu. Udah maghrib Bang Juma dari tadi. Hanya Kita dalam setengah Al-Quran itu ya. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat yang 117 Allah berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang yang dia sembah itu, maka kata Allah, sungguh perhitungannya nanti di sisiku. Sungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan pernah beruntung. Jadi kalian menyembah sesuatu yang tidak ada hujah, tidak ada landasan. Kalian menuhankan Yesus dari Bible itu begitu sulit karena tidak ada yang kuat di situ. Satu-satunya yang kuat itu hanya dogma. Dogma lah yang menguatkan ketahanan Yesus. Jadi jangan mimpi. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, berdoalah kepadaku saja. Kalau saya perlu tambahkan saja, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang merasa tidak butuh dari berdoa kepadaku itu akan masuk neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, hina dina. Wahai Bani Antokia, kepada Tuhan siapakah engkau beribadah? Kepada Tuhan siapa engkau menyembah? Kepada Tuhan siapa engkau berdoa? Kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka jangan engkau takut pada mereka, takutlah hanya kepadaku jika engkau orang-orang beriman. Ayo, Oten takut ke siapa? Takut ke Yesus. Jadi Bible itu sudah direvisi beberapa kali. Tolong supaya bisa memahami Bible, otaknya direvisi juga. Oten suruh naik. Belum ada Oten Bang Andi yang minta naik. Aku sapa dulu tamuku, tamuku. Selamat malam Yonatan Nadar. Aduh, ada Gurunda. Iralda. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi ini Bang Andar ya, saya heran. Ini sudah 2024 ya, Insya Allah masih saja mereka menyandarkan keimanan mereka itu kepada sesuatu yang rapuh ya. Meyakini Yesus Tuhan pada sesuatu yang ringkih. Mau cari apa? Yesus saja berdoa ya. Insya Allah. Ada nggak Bang Nandar di Bible itu kata Yesus, takutlah kamu kepadaku, jangan takut kepada yang lain? Ada nggak kayak gitu ayat? Kalau Yesus takut sama malaikat ada di dalam Lukas. Ya.
Dia ketakutan sampai keringatnya bercucuran seperti balok es, seperti titik-titik hujan, rintik-rintik hujan, ada itu. Ini mereka ini harus dikasih surah Al-Baqarah ya. Iya. Tafadhol. Langsung dari ayat yang keberapa ini? Langsung ayat yang ke 7, Ustaz. Saya sapa 7. dulu. Oke. Innalladzina kafaru. Iya. Masya Allah. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Mereka yang gila itu mereka bilang orang-orang yang menerima itu gila. Nauzubillah min dzalik ya. Izin saya nyapa Herman Kalero, selamat malam. Agama apa? Agama Islam, Bu. Oh, apa yang mau disampaikan, Bang? Tak bisa dengar-dengar ini karena ribut sekali saya dengar. Oh ya udah Bang, bagian di bawah ya Bang, mohon maaf ya. Oke. Ini agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan yang Kristen. Di bawah ada ini loh. Ada yang mau nggak? Udah pergi dia. Teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya. Sudah Lanjut Bang Abu. Capek dengan data. Apapun itu tidak akan berdampak kepada mereka karena tadi dogma tadi itu udah matahin akal-akal sehat mereka. Emang mereka punya akal ya? Kalau nggak ada akal bahaya. Ayo pasien selanjutnya. Sudah ada guru-guru. Wow. Jangan-jangan nanti mereka pakai surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Padahal dia lupa nyanyi di situ. Kan suka mereka bersembunyi ya atau cari-cari ini di Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Padahal adanya di situ. Tuhannya manusia. Siapa? Allah. Nah, bukan Allah jadi manusia. Masya Allah, di mana? Di mana ada ayat dalam Bible
Allah itu jadi manusia. Ada ya Bang Nandar ya? Ya Ustaz, Tidak ada. tidak ada Tuhan yang jadi manusia itu tidak ada. Ya. Bahkan ada Ada, pernyataan Ustaz. ekstrim Bang. Mereka mengatakan Ada, bahwa Ustaz. agama samawi itu satu saja, Islam. Ada perkataan itu. Ada Ustaz, Tuhannya Oten. Memang Islam itu kan begitu. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk, patuh, taat. Kemudian wal bara', berlepas minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, itu Islam. Kalau ada Islam ya yang masih mengambil sesuatu di samping Allah dalam beribadah atau berharap sesuatu, maka dia itu musyrik. Bapak butuh kepada makhluk supaya bisa eksis di bumi, itu sudah mensekutukan, sudah bukan monoteisme lagi, benar nggak Akhi Nandar? Itu politeis sudah itu. Naam. Makanya dalam si Eric Chan mengatakan ketika monotheism itu mau diarahkan kepada arti yang lain, monotheism Trinity, dia bilang seperti kita memain bola, itu gawang yang satu ditaruh jauh di sana. Nah kita yang sini nggak bisa nyetak gol karena terlalu jauh. Nah, itu kata Eric. Nggak bisa. Jadi mau merubah arti monotheism itu mau ditarik seperti apapun nggak bisa. Apalagi monotheism Trinity yang mereka sebut-sebut bisa menjadi apa? Bukan tiga jadi satu, satu jadi tiga itu, tapi satu hakikat. Di mana ada pengertian seperti itu? Karena kata la ilaha itu menafikan seluruh yang disembah selain Allah. Ayo tap, jangan lupa tap layar guys, tap layar, layarnya di tap. Kalau tangan kalian pegal pakai kaki, kalau kaki kalian pegal udahlah banting aja. Tap Kata layar. Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhina fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingat ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Kami pun sama, kami tidak bertanggung jawab atas kalian apa yang kalian sembah, tetapi aku hanya menyembah Tuhan yang menjadikan aku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku dan menjadikan kalimat tauhid kalimat yang kekal kepada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Katakanlah ya ahli kitab, ta'al sini ta'alau ila kalimatin, mari sini berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada orang berselisih antara kami dengan kamu. Kita tidak menyembah kecuali Allah. Kita tidak persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadi sebagian yang lain sebagai Tuhan. Ayo, jika mereka berpaling, maka katakan kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Masya Allah, Al-Quran begitu eksplisit menjelaskan tentang ketuhanan, keilahian. Beda dengan Bible. Rampas-rampas, ngais-ngais, curi-curi, ngemis-ngemis untuk menuhankan Yesus. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa oleh penderitaanmu,
sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Begitulah para nabi, begitulah para rasul. Dia mengharapkan keimanan itu ada pada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah datang kepada mereka. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran. Ya, karena memang perintah Allah untuk mengajak mereka beriman kepada Allah, bukan menjadikan utusan sebagai yang diibadahi. Ini satu konsleting dalam logika ya. Mungkin ada urat yang harus disambung apa dan semua nabi, semua rasul yang Allah utus hanya menyerukan satu saja, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak disuruh kita kecuali hanya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan dalam menjalankan. Ini agama yang lurus, agama yang sejalan dengan perkataan Yesus, bukan Paulus. Jangan mencari sesuatu dari dalam Al-Quran untuk menampar kalian sendiri. Kadang-kadang seperti itu saya lihat. Mengambil ayat Al-Quran tanpa dia pelajari di Bible-nya, ternyata itu untuk menampar mereka ayat-ayat. Itulah bentuk dari Allah permalukan kalian di muka bumi ini, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau kau ragu dengan apa yang Allah turunkan ini, maka coba kau buat satu surah. Tidak mungkin bisa. Jadi janganlah kawan-kawan ya, jangan mengais-ngais. Bikinlah satu pertanyaan yang memang itu muncul karena ketidaktahuan, bukan membuat pertanyaan untuk mencari atau membuat satu premis bahwasanya Al-Quran ini ada kecacatan di dalamnya atau ada keraguan-raguan di dalamnya. La, dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Cari dong, cari. Ustadz, banyak yang minta dibawa ngaji, Ustadz. Ya. Saya tuh mau baca Al-Baqarah tadi untuk nampar mereka itu, para ibadu makhluk itu, ibadati makhluk, mereka menyembah para makhluk. Ar-Rahman Al-Mulk yang mana? Ya Allah. Baik, insyaallah Al-Mulk ya. Aku kalau baca Ar-Rahman gak bisa, nanti aku nangis. Kafirun, Ustadz, ngaji kafirun. Surah Al-Kafirun. Mulia ayu kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Untukmu agamamu. Tafadhal, silahkan. Agamamu agamamu. Ini agamaku. Kita baca Al-Mulk. 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 Surah keberapa Al-Mulk? Al-Mulk. Yo naik Jadi bawah itu banyak yang minta Ustaz ngaji Ustaz.
naiklah. Sambil nunggu naik, Bang naik. Jumal ya. Ya, Oten naik dengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah Katina, hatimu I love akan you. dilembutkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافة ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرين إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مقبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون